Insentif politik untuk mengurus apalagi membangun Papua itu tidak besar, sangat kecil. Kenapa? Pertama, jumlah penduduk Papua tidak besar, sehingga konsekuensi ke pemilihnya kecil. Kita hidup di demokrasi, pemimpin tergantung pada suara rakyat. Jika suaranya kecil, maka tidak terlalu berpengaruh pada hasil pemilu. Hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-20 dan diadakan di Papua untuk pertama kalinya dibuka oleh Presiden Jokowi. Acaranya megah, membanggakan, sekaligus mengharukan. Tidak sedikit teman-teman saya meneteskan air mata melihat acara pembukaan itu. Harusnya PON Papua ini diadakan pada tahun 2020. Namun, karena pandemi corona menerjang, PON Papua harus ditunda. Tanggal 13 Juli 2021, Presiden Jokowi memimpin rapat bersama Menpora, Gubernur Papua, dan KONI tentang keberlangsungan PON Papua ini. Perlu diingat, bulan Juli 2021, kasus COVID di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Perlu dipikirkan secara matang keputusan apa yang akan diambil oleh Presiden Jokowi mengenai PON Papua. Setelah rapat, akhirnya Presiden memutuskan PON Papua tetap lanjut diadakan. Kemudian, di bulan Agustus 2021, kira-kira 1 bulan kemudian, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi untuk dukungan penyelenggaraan PON Papua. Puncaknya, Presiden Jokowi sendiri yang membuka acara PON Papua, sekaligus meresmikan banyak proyek infrastruktur, dari mulai fasilitas olahraga tentunya, hingga Creative Hub, sampai pos lintas batas. Sepertinya Presiden Jokowi menganggap PON Papua sangat penting. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Presiden Jokowi? Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui PON Papua ini? Kalau kita membahas Papua, yang pertama terbayang oleh kita biasanya adalah kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Mulai dari minyak, gas, emas, tembaga, batu bara, nikel, semuanya ada di Papua. Tapi kita sering lupa bahwa Papua juga memiliki sumber daya manusia yang tinggi kualitasnya dan orang-orang yang berjasa bagi Republik Indonesia. Misalnya, pahlawan nasional Frans Kaisiepo adalah pahlawan dari tanah Papua yang wajahnya diabadikan di uang kertas pecahan Rp10.000. Saya sendiri punya pengalaman pribadi bersama dengan salah satu putra terbaik dari Papua. Beliau adalah dosen sekaligus penguji skripsi saya ketika dulu di kuliah di jurusan Fisika ITB Bandung. Beliau adalah Dr. Hans Wospakrik. Yang menarik dari Pak Hans Wospakrik ini, dia seorang jenius yang luar biasa, seorang fisikawan yang reputasinya mendunia. Beliau seorang yang rendah hati. Kita biasa panggil beliau Pak Hans. Pak Hans adalah ahli di bidang fisika teori, sebuah bidang studi yang sangat sulit. Pak Hans ini lulus kuliah S1 sarjana dari ITB dengan predikat cum laude. Hampir semua nilainya A, hanya 1 yang B. Bahkan Pak Hans ini pernah melakukan riset bersama fisikawan Martinus Feldman asal Belanda yang memperoleh penghargaan Nobel Fisika di tahun 1999. Saya melihat banyak teman-teman dari Papua yang sukses di bidang fisika. Mungkin mereka terinspirasi oleh Pak Hans ini. Salah satunya ada Septinus George Saa yang di tahun 2004 mendapat medali emas pada ajang Olimpiade Fisika tingkat dunia yang merupakan the first step to Nobel Prize in Physics. Septinus kemudian kuliah di bidang Aerospace Engineering di Florida, Amerika Serikat. Pandangan saya tentang Papua dibentuk oleh manusia-manusia jenius seperti Pak Hans dan Bung Septinus. Mungkin pandangan ini agak berbeda dengan pandangan umum. Saya melihat Papua itu gudang bakat-bakat level global, level dunia. Bukan hanya di bidang fisika, Papua juga memiliki banyak bibit unggul di bidang-bidang lain. Yang paling menonjol tentunya di bidang sepak bola. Dari generasi ke generasi, tim nasional sepak bola Indonesia sering mengandalkan para pemain asal Papua. Sewaktu saya kecil, pemain yang terkenal adalah Adolf Cabo dan Ruli Nere. Mereka legendaris. Kemudian ada generasi Alex Pulalo, Eli Aibo, dan yang sekarang legenda Boas Salosa. Nah, saya rasa Presiden Jokowi juga memiliki kepercayaan yang tinggi kepada bakat-bakat asal Papua. Karena itu, pembangunan besar-besaran yang sekarang ini dilakukan di Papua jangan dilihat hanya sebagai pembangunan fisik belaka. Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi tujuan membangun infrastruktur adalah untuk membongkar hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi bakat-bakat Papua untuk berkembang menjadi optimal.
Lalu sekarang apa hubungan spesial antara Presiden Jokowi dengan Papua? Jika Anda jadi presiden di Republik ini, insentif politik untuk mengurus apalagi membangun Papua itu tidak besar, sangat kecil. Kenapa? Pertama, jumlah penduduk Papua tidak besar, sehingga konsekuensi ke pemilihnya kecil. Kita hidup di demokrasi, pemimpin tergantung pada suara rakyat. Jika suaranya kecil, maka tidak terlalu berpengaruh pada hasil pemilu. Nomor dua, keberhasilan pembangunan di Papua itu jauh dari hingar-bingar media. Lagi-lagi, dalam politik demokrasi, kerja senyap yang tidak terdeteksi oleh publik itu tidak menguntungkan, bahkan bisa merugikan karena sudah kerja banyak, sudah membangun banyak hal, tapi tidak diketahui atau dirasakan langsung oleh pemilih. Jadi, secara logika biasa, tidak ada alasan cukup kuat bagi seorang presiden untuk mengurus dan membangun Papua. Tapi tentu, Presiden Jokowi bukan presiden biasa. Perhatian Presiden Jokowi kepada Papua pun bukan kebetulan semata. Ada idealisme yang membara yang dimiliki Presiden Jokowi yang menjadi sumber keberanian dan komitmen kuat Presiden Jokowi untuk Papua. Betul, membangun Papua butuh keberanian. Kita tahu, sejak periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Sudah lebih dari 13 kali Presiden Jokowi mengunjungi Papua sejak beliau dilantik menjadi presiden, mencetak rekor sebagai presiden yang berkunjung paling banyak ke bumi Papua. Bahkan, pada malam pergantian tahun baru tahun 2015, Presiden Jokowi menghabiskannya di Raja Ampat Papua. Selanjutnya kita tahu, Presiden Jokowi menjadikan pembangunan manusia Indonesia sebagai fokus di periode kedua pemerintahannya. Sehingga wajar kalau masyarakat Papua yang punya segudang talenta menjadi sorotan utama Presiden Jokowi. Mungkin tak banyak yang tahu kalau Presiden Jokowi telah mengambil dua keputusan penting, dua kebijakan penting terkait pembangunan sumber daya manusia di Papua. Kebijakan pertama, tindakan afirmatif atau diskriminasi positif melalui Inpres nomor 9 tahun 2020 yang salah satu sasarannya adalah pengembangan SDM unggul di Papua, terutama dengan memberikan keistimewaan kepada orang asli Papua. Yang kedua, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 20 tahun 2020. Di situ, Presiden Jokowi membentuk tim koordinasi terpadu untuk mengeksekusi instruksi pengembangan kesejahteraan Papua. Siapa saja anggota timnya? Tidak tanggung-tanggung, ada 34 pejabat yang diberi instruksi langsung oleh Presiden. Ada Menko Polhukam, ada Menko Perekonomian, ada Menko PMK, Menko Marves, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Mendikbudristek, hingga Menteri Bappenas. Dan masih banyak pejabat lain yang diberi instruksi langsung oleh Jokowi. Tentunya ini bukan main-main, ini sangat serius. Jadi, bukan hanya infrastruktur, tapi Presiden Jokowi justru fokusnya adalah pada manusia-manusia dari Papua yang sangat berbakat, yang harus terus dikembangkan sebaik-baiknya. Meskipun Presiden Jokowi latar belakangnya berasal dari Pulau Jawa, tapi rasa sayang dan tanggung jawab beliau terhadap rakyat Papua tetap kuat. Kenapa? Karena keindonesiaan Presiden Jokowi lebih kuat daripada identitas pribadinya semata. Prinsip Presiden Jokowi, semua manusia Indonesia harus setara. Yang bangga bukan cuma masyarakat Papua, tapi seluruh rakyat Indonesia. Itulah hakikat sebenarnya dari Indonesia Maju. Itulah visi besar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pernah menyebutkan bahwa di periode kedua pemerintahan beliau, targetnya adalah membangun manusia unggul Indonesia di bidang olahraga, seni budaya, birokrasi, ASN, dan sains dan teknologi. Papua adalah gudang atlet tangguh dan atlet adalah salah satu manusia unggul Indonesia. Maka kita sekarang memulai pembangunan manusia unggul Indonesia dari Papua dengan olahraga. Mensana in corpore sano, mental yang kuat ada di dalam tubuh yang sehat. Ungkapan itu sangat cocok menggambarkan masyarakat Papua. Bukan hanya baik hati dan ramah-ramah, masyarakat Papua juga sehat dan kuat serta penuh talenta. Melalui PON ke-20 di bumi Papua ini, Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menengok dan belajar pada saudara-saudara kita di Papua yang pandai menempa dirinya. Tujuan pembangunan di Papua bukan sebatas pengentasan kemiskinan. Tentu itu penting dan masih menjadi pekerjaan rumah kita. Namun, cita-cita Presiden Jokowi untuk Papua jauh lebih diri daripada itu. Jauh melambung ke angkasa.
Presiden Jokowi ingin membawa Papua yang dicintainya untuk bisa melompat dengan memanfaatkan kesempatan yang dibuka lebar oleh teknologi informasi, oleh keragaman hayati atau biodiversity, lewat pariwisata atau juga lewat ekonomi kreatif. Sebagai contoh, tahu nggak? Salah satu contoh lompatan, Indonesia memiliki rencana untuk membangun pusat peluncuran roket atau bandar antariksa di Biak. Rencana ini sudah sejak tahun 80-an diwacanakan dan sekarang sudah disiapkan tanah seluas 100 hektar di Biak. Hanya baru di era Presiden Jokowi wacana ini akan diwujudkan. Nantinya, Papua bisa menjadi pusat program antariksa, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Lewat pembangunan di Papua, kita bisa melihat fokus Presiden Jokowi pada pembangunan manusianya. Ini yang memang menjadi fokus Presiden pada periode kedua ini. Peningkatan manusia Indonesia tangguh yang maju, yang mungkin sempat tertunda karena pandemi. Daerah-daerah lain tentunya memiliki potensi manusia-manusia unggul, berbakat, dan semuanya perlu difasilitasi dan dikembangkan. Papua menjadi pembuka jalan bagi kebangkitan manusia Indonesia yang maju. Ingat, tidak ada Indonesia maju tanpa manusia Indonesia yang maju. Demikian, sampai jumpa di Filosofi Robi episode selanjutnya. Terima kasih.